Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sinta Nur Aini. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai deposito dan surat berharga pasar uang atau disingkat SPBU. Selanjutnya kita masuk di materi pembahasan. Materi pertama yaitu definisi deposito. Deposito adalah produk penyimpanan uang yang disediakan oleh bank dengan sistem penyetoran yang dilakukan di awal serta memiliki ketentuan penarikan yang hanya bisa dilakukan sesuai dengan ketentuan penarikan yang hanya dapat dilakukan sesuai dengan jangka waktu tertentu yang telah disepakati oleh nasabah dan bank. Deposito memiliki karakteristik. Karakteristik deposito dari bank antara lain yang pertama, deposito dapat dicairkan setelah jangka waktu berakhir. Yang kedua, deposito yang akan jatuh tempo dapat diperpanjang secara otomatis atau automatic roll over. Yang ketiga, deposito dapat dalam mata uang rupiah maupun dalam mata uang asing. Selain karakteristik, deposito juga memiliki jenis-jenis deposito. Jenis deposito secara umum terdapat 3 jenis deposito yang dikenal di Indonesia hingga saat ini. Ketiga jenis deposito tersebut adalah deposito berjangka, sertifikat deposito, serta deposito on call. Ketiga jenis deposito tersebut memiliki karakteristik serta ketentuan yang berbeda. Jenis deposito yang pertama yaitu deposito berjangka yang memiliki karakteristik yang pertama, merupakan simpanan yang pencairannya dilakukan berdasarkan jangka waktu tertentu. Yang kedua, umumnya mempunyai jangka waktu mulai dari 1, 3, 6, dan 12 sampai 24 bulan. Yang ketiga, diterbitkan dengan mencantumkan nama pemilik deposito, baik perorangan maupun lembaga. Yang keempat, kepada setiap deposit diberikan bunga yang besarnya dan waktu pembayarannya sesuai dengan yang berlaku di masing-masing bank. Yang kelima, pembayaran bunga deposito dapat dilakukan setiap bulan atau setelah jatuh tempo sesuai jangka waktunya. Yang kedua yaitu sertifikat deposito dengan karakteristik yang pertama merupakan simpanan yang diterbitkan dengan jangka waktu 1, 3, 6, dan 12 bulan. Yang kedua, sertifikat deposito diterbitkan atas unjuk dalam bentuk sertifikat tanpa mencantumkan nama pemilik deposito. Yang ketiga, sertifikat deposito dapat diperjualbelikan kepada pihak lain. Yang keempat, pembayaran bunga sertifikat deposito dapat dilakukan di muka, tiap bulan atau pada saat jatuh tempo baik tunai maupun non-tunai. Yang ketiga yaitu deposito on call. Berbeda dengan kedua jenis deposito sebelumnya, deposito on call memiliki jangka waktu yang lebih singkat yaitu minimal 7 hari hingga kurang dari 1 bulan. Selanjutnya yaitu keuntungan memiliki deposito. Deposito memiliki berbagai keuntungan dan kelebihan jika dibandingkan dengan produk tabungan biasa. Salah satunya adalah suku bunga deposito yang lebih tinggi dan kompetitif dibandingkan dengan tabungan biasa. Selain itu, karena dijamin oleh LPS atau lembaga penjamin simpanan, menjadikan deposito pilihan yang relatif aman dan minim risiko. Keuntungan lain yang dimiliki deposito yaitu relatif mudahnya syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah untuk mendapatkan deposito, menjadikan deposito populer dipilih sebagai cara menyimpan dana dalam jangka waktu tertentu. Materi selanjutnya yaitu surat berharga pasar uang atau disingkat SPBU. Surat berharga pasar uang merupakan instrumen pasar uang berupa surat berharga yang diterbitkan oleh bank yang ditandatangani oleh nasabah. Biasanya, surat ini merupakan surat jaminan pelunasan utang nasabah kepada bank, yang kemudian menjadi hak si bank pemberi utang untuk memperdagangkannya di pasar uang. Perdagangan surat berharga pasar uang ini bisa dilakukan antar bank komersial dengan Bank Indonesia atau lembaga keuangan lainnya yang ditentukan oleh Bank Indonesia dengan sistem diskonto. Berikutnya yaitu jenis-jenis surat berharga. Jenis-jenis surat berharga yang dimiliki oleh suatu bank dalam jangka waktu yang relatif pendek. Yang pertama yaitu surat pengakuan hutang adalah surat berharga yang dibuat untuk mengikat secara umum atas seluruh jaminan tambahan atau agunan milik debitur bagi kepentingan debitur. Jenis-jenis surat berharga terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu wesel. Wesel adalah salah satu surat berharga yang dikenal dalam dunia perbankan. Jenis surat berharga lain yang mungkin pernah kita dengar namanya adalah cek dan biljet giro. Sama seperti uang, seluruh surat berharga ini juga bisa dipindah tangankan dengan mudah. Yang kedua yaitu saham.
Saham atau stok merupakan salah satu instrumen pasar keuangan yang paling populer. Menerbitkan saham merupakan salah satu pilihan perusahaan ketika memutuskan untuk perdanaan perusahaan. Pada sisi lain, saham merupakan instrumen investasi yang banyak dipilih para investor karena saham mampu memberikan tingkat keuntungan yang menarik. Yang ketiga yaitu obligasi. Obligasi adalah surat utang jangka menengah walaupun jangka panjang yang dapat diperjualbelikan. Obligasi berisi janji dari pihak yang menerbitkan efek untuk membayar imbalan berupa bunga atau kupon pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada akhir waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Yang terakhir yaitu sekuritas kredit. Perusahaan sekuritas sendiri adalah perusahaan yang telah mendapat izin usaha dari OJK untuk dapat melakukan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang efek, penjamin emisi efek, atau kegiatan lain yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengawas pasar modal. Demikianlah materi yang dapat saya jelaskan tentang deposito dan surat berharga pasar uang. Semoga materi yang saya jelaskan dapat dimengerti. Sekian, terima kasih. Jika ada kesalahan kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.